Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Yesa Anggreni dari kelas 1F dengan NIM 151422137. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembinaan disiplin dan perilaku pada anak. Yang pertama, pengertian disiplin kelas. Kata disiplin kelas dari bahasa Latin disciplina yang menunjuk kepada belajar dan mengajar. Kata ini sangat dekat dengan istilah yang berarti mengikuti orang belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Nah, di dalam pembicaraan disiplin dikenal dua istilah yang pengertiannya hampir sama tetapi terbentuknya satu sama lain merupakan urutan. Di dalam pembicaraan disiplin dikenal dengan dua istilah yang pengertiannya hampir sama tetapi terbentuknya satu sama lain merupakan urutan. Kedua istilah itu adalah disiplin dan ketertiban. Sikap disiplin yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya adalah suatu tindakan untuk memenuhi tuntunan nilai tertentu. Nilai-nilai tersebut diklarifikasikan menjadi yang pertama nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai kepercayaan. Nilai ini diyakini kebenarannya sehingga melahirkan tindakan-tindakan disiplin yang penuh ketulusan untuk berkorban. Contoh, kewajiban sholat 5 waktu dan puasa selama 1 bulan pada bulan Ramadan bagi umat Islam. Tidak melakukan aktivitas apapun kecuali berdoa selama 1 hari pada hari raya Nyepi bagi umat Hindu dan sebagainya. Yang kedua, nilai-nilai tradisional. Nilai-nilai ini melahirkan tindakan-tindakan pantangan yang kebanyakan tidak masuk akal dan mengandung misteri. Contoh, pantangan makan kaki ayam kalau tulisannya ingin baik. Pantangan menduduki bantal, sialnya angka 13. Pantangan menanam bunga bougainville di depan rumah bagi yang memiliki anak gadis dan sebagainya. Yang ketiga, nilai-nilai kekuasaan. Nilai ini bersumber dari penguasa yang melahirkan tindakan-tindakan disiplin demi terlaksananya tata kepemimpinan menurut kehendak penguasa. Nilai ini biasanya diikuti sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Contoh, harus membayar seperti harus jongkok bila penguasa datang dan sebagainya. Yang keempat, nilai-nilai subjektif. Pengakuan dari nilai ini berdasarkan penilaian pribadi yang melahirkan tindakan yang egosentrik. Contoh, menurut saya hal ini tidak benar karena Pak Kiai tidak mengatakannya. Katanya hal tersebut dilarang oleh Pak Lebe, menyertakan hal yang menjadi itu dan sebagainya. Yang kelima, nilai rasional. Nilai yang memberi penjelasan dan alasan perlu tidaknya dilakukan tindakan-tindakan disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan disiplin, peserta didik diharapkan bersedia untuk tunduk dan mengikuti peraturan tertentu dan menjauhi larangan tertentu pula. Nah, di sini ada pentingnya pembinaan perilaku disiplin pada anak. Dalam pembinaan kedisiplinan pada peserta didik di kelas, guru sebagai manajer kelas memiliki peran untuk mengarahkan apa yang baik menjadi teladan, sabar dan penuh pengertian. Untuk kepentingan tersebut, guru harus mampu melakukan hal-hal berikut, yaitu membantu mengembangkan pola perilaku dalam dirinya, membantu peserta didik mengingatkan standar perilakunya, menggunakan pelaksanaan tata tertib kelas sebagai media untuk menegakkan disiplin. Disiplin perlu dibina pada diri peserta didik agar mereka dengan mudah dapat meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial secara mendalam dan dirinya mengerti dengan segera untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya
dan secara langsung mengerti larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Mengerti dan dapat membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa adanya atau peringatan dari orang lain. Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.